VPN. Tentu teman-teman sekalian akan bertanya apa ya maksud dengan VPN, buat apa VPN, kemudian fungsinya juga buat apa gitu. Tentu kalian pernah waktu itu mengalami internet di Indonesia down. Salah satunya supaya kita bisa akses caranya adalah kita menggunakan VPN. Contoh waktu itu Facebook, media sosial diblokir oleh Kementerian Kominfo. Nah, dengan VPN kita bisa menggunakan Facebook tersebut. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menginstal virtual private network. VPN ini ada yang sifatnya gratis, ada yang sifatnya juga berbayar. Ya, nanti Bapak akan jelaskan bagaimana cara kerja VPN, kemudian fungsinya buat apa, kemudian protokol-protokol VPN juga buat apa. Di akhir nanti kita ada tugas. Tugasnya adalah kalian nanti menganalisis, kemudian kalian mengevaluasi berdasarkan hasil analisis kalian ketika baca modul, kemudian baca video-video yang sudah Bapak sajikan. Definisi VPN. Jadi VPN ini adalah singkatan dari Virtual Private Network, merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara pribadi melalui jaringan internet atau publik, disebut dengan virtual network karena VPN ini menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya, alias koneksi, bukan secara langsung, dan disebut private network karena VPN bersifat pribadi. Maksudnya hanya orang tertentu saja yang dapat mengaksesnya. Jadi kalau kita diibaratkan punya ada sungai tersebut ada airnya, ya. Nah, VPN ini adalah diibaratkan di dalam sungai ada ada selang gitu ya, selang yang mengalir ya. Jadi VPN ini adalah diibaratkan air yang ada di dalam selang itu. Jadi kan mau hujan mau apa ya tidak terganggu. Akses keamanan juga aman. Kemudian anonimus juga, jadi tidak terlihat siapa yang memakainya, di mana lokasinya dan sebagainya. Jika kita menggunakan VPN, ya disebutkan seperti ini. Ada sungai. Kemudian dalam sungai itu ada selang gitu ya, ada selang untuk mengaliri air. Seperti itu. Ya, jadi tidak terganggu di dalam air dalam selang itu tidak terganggu meskipun air di sungainya keruh. Istilah kasar contohnya seperti itu. Kemudian jenis-jenis VPN ada remote VPN. Jadi jenis VPN ini ditunjukkan pada pengguna yang ingin mengakses jaringan pusat dari tempat yang berada di luar karena pusat data di mana user dapat data perusahaan kapanpun dan dimanapun berada. Contohnya adalah penyedia suatu perusahaan yang dilengkapi laptop untuk mengakses informasi kantor pusat. Nah, jadi fungsi dari VPN adalah yang pertama adalah remote, ya jenis-jenisnya remote access, remote VPN. Jadi kapanpun kita berada, dimanapun kita bisa mengakses menggunakan remote VPN. Ya, untuk mengontrol kantor-kantor cabang menggunakan jaringan pribadi. Ya, kenapa pakai VPN? Karena security-nya lebih kuat, lebih aman. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa akses jika kita menggunakan VPN. Kemudian intranet VPN. Ini VPN jenis ini diimplementasikan pada infrastruktur jaringan di perusahaan yang memiliki beberapa lokasi gedung berbeda. Biasanya digunakan untuk menghubungkan kantor-kantor cabang dengan kantor pusat. Jadi kalau ini lingkupnya bisa antar antar gedung gitu. Nanti supaya bisa berkomunikasi antara gedung A, gedung B,
gedung C, kantor cabang dengan kantor pusat menggunakan VPN. Ya, Pak, kenapa nggak menggunakan internet biasa saja, jaringan biasa? Itu tadi Bapak sudah sampaikan, jika kita menggunakan virtual private network, jadi hanya orang-orang tertentu saja. Jadi keamanannya lebih terjamin jika kita menggunakan jaringan pribadi. Jadi VVIP lah kalau istilah kita ya. Kemudian Extranet VPN. Oke, ini Extranet VPN. Pada jenis komunikasi ini VPN menggunakan internet sebagai backbone utama. Jadi biasanya VPN ini ditunjukkan untuk skala komunikasi yang lebih luas, melibatkan banyak pengguna dan kantor cabang yang tersebar. Misalkan ada kantor BCA se-Indonesia. Nah, nanti menggunakan Extranet ya, Extranet VPN supaya bisa berkomunikasi menggunakan jaringan pribadi menggunakan VPN. Kemudian fungsi VPN, jadi setiap kita menggunakan sesuatu pasti harus tahu ya fungsinya buat apa sih kita menggunakan VPN, kenapa kita tidak menggunakan jaringan internet saja yang biasa. Ini fungsinya ada 3 kalau Bapak simpulkan, ada kerahasiaan atau confidentiality, merupakan teknologi yang menggunakan jaringan internet atau jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian informasi atau data. Maka VPN memakai metode enkripsi untuk mengacak data yang rawan. Jadi keamanannya, datanya lebih rahasia. Jadi kerahasiaannya terjaga jika kita menggunakan jaringan pribadi. Kemudian keutuhan data. VPN mempunyai teknologi yang dapat menjaga keutuhan informasi atau data mulai dari data tersebut dikirim sehingga data tersebut sampai di tempat yang tujuan. Jadi datanya juga akan utuh gitu ya, ketika kita ketikkan AB, berarti munculnya ke sana juga terkirim AB. Jadi ada gangguan-gangguan di luar. Kemudian autentifikasi sumber. Kemampuan untuk melakukan autentifikasi terhadap sumber dari pengiriman data yang akan diterimanya. Lebih original gitu ya. Jadi asli yang dikirimkan dengan yang yang diterima, karena kita melewati firewall, jadi tidak melewati firewall atau security. Manfaatnya ini remote access, keamanan, dapat menghemat biaya setiap jaringan. Cara kerjanya adalah seperti ini. Data yang pertama, data terenkripsi dari komputer Anda, dibuka enkripsinya oleh server VPN, kemudian server VPN mengirimkan data Anda ke internet dan mendapatkan jawaban yang ditunjukkan untuk Anda. Kemudian lalu traffic atau kembali dienkripsi oleh server VPN dan kembali ke Anda. Perangkat VPN, perangkat Anda kemudian terenkripsi dari data tersebut sehingga Anda mendapatkan memahami isi dan penggunaannya. Ini cara kerja VPN. Ini protokol-protokolnya, PPTP, point-to-point tunneling. Kita juga nanti kedepannya akan praktek di PPTP menggunakan Debian 8. L2TP, tunneling, IPsec, Internet Protocol Security, kemudian OpenVPN. Ini nanti yang akan kita jabarkan. Ini point-to-point tunneling, yang akan kita praktekkan nanti. Ini protokolnya L2TP, ya. Kemudian Internet Protocol Security, IPsec, kemudian OpenVPN. Tugas kalian adalah yang pertama, setelah kalian menyimak secara umum materi tentang VPN, Bapak juga sudah lengkapi di LMS-nya tentang video untuk melengkapi pemahaman kalian di VPN ini, ya, video-video yang sudah ada di MS. Kemudian buatlah slide presentasi materi tentang analisis VPN. Jadi dibuat setelah membaca, menganalisis apa yang sudah kalian simak di modul dan video, kemudian kalian coba
buat slide presentasinya. Kemudian yang ketiga adalah praktekkan dan demonstrasikan langkah-langkah OpenVPN. Kemudian yang keempat adalah presentasikan hasil VPN masing-masing kelompok, satu orang untuk tiap kelompoknya. Kemudian upload hasilnya ke virtual private network. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.